antara sadar dan gak sadar, ada cowok yang masuk ke kamar Angga. Dan Angga melihat jelas gagang pintu ini dibuka dan pintu kamar itu terbuka. Si cowok ini dia pakai topi. Di situ Angga ini mencium bau amis banget. Bau amis ini bercampur bau bangkai, bau busuk dan lain sebagainya. Angga ini nggak bisa mendeskripsikan seperti apa, yang jelas dia terganggu dengan bau-bauan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Angga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalian pernah mendengar nggak cerita tentang korban tabrak lari maupun pelaku tabrak lari ini sendiri? Banyak sekali cerita-cerita yang beredar mungkin di media sosial atau di berita-berita bahwa pelaku tabrak lari yang setelah menabrak korbannya itu, mereka ini dihantui selama berhari-hari sampai bahkan bertahun-tahun. Ternyata cerita ini dialami oleh Angga, Sobat Kembara Sunyi yang mengirimkan ceritanya di Kembara Sunyi, dan dia menceritakan bahwa di sekitaran tahun 2004 atau 2005, dia ini pernah mengalami sebuah peristiwa, yaitu dia pernah menabrak seseorang, dan pada saat itu dia nggak tahu apakah orang ini meninggal atau masih hidup. Yang jelas setelah kejadian itu dia mengalami banyak sekali kejadian-kejadian aneh, didatengin oleh orang yang mengerikan wajahnya. Dari situlah si Angga ini yakin bahwa orang yang dia tabrak pada waktu itu ternyata meninggal. Nah, ceritanya di sekitaran tahun 2004-2005, Angga ini kuliah di sebuah universitas di Surabaya. Jadi waktu itu Angga ini bukan sebagai anggota BEM, tapi dia sering nongkrong di sekretariatan itu. Nah, di fakultasnya itu dia sering kali ditawari oleh teman-temannya untuk gabung di BEM, tapi Angga nggak mau. Nah, perlu diketahui bahwa di masa-masa kuliah itu Angga ini tergolong anak yang bandel. Dia suka minum, dia suka mabuk-mabukan dan jarang sekali pulang. Waktu itu orang tuanya Angga ini memfasilitasi Angga dengan sebuah mobil. Mobil inilah yang digunakan untuk menuju ke kampus, bahkan untuk pergi bersama teman-temannya. Nah, sering waktu itu dia ini menghabiskan waktu bersama teman-temannya di kampus untuk minum, bahkan sampai pagi hari. Ini semua dilakukan di kampus, persis di depan sekretariatan.
Nah, karena seringnya Angga nongkrong di sana, pada suatu waktu BEM Fakultas ini akan mengadakan acara KKN. Seperti biasa, acara KKN ini diselenggarakan setiap tahun. Nah, karena Angga bukanlah panitia, tapi karena dia sering nongkrong di sana, ketua pelaksana waktu itu langsung ngomong ke Angga. Dia minta bantuan supaya nanti pas waktu survei lokasi di sebuah desa di Jawa Timur, mereka ini minta tolong supaya Angga mengantarkan teman-teman panitia. Jadi ada 2 mobil, dan 1 mobil ini adalah mobilnya Angga. Nah, karena Angga juga merasa dia sering nongkrong di sana dan itu pun juga teman-temannya semua, Angga bersedia. Ada yang menarik, sebelum kejadian ini, beberapa hari sebelum itu Angga ini sering mengalami kejadian ganjil. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, selepas kuliah, dia nongkrong bersama teman-temannya. Karena perkuliahan ini sudah sepi, mahasiswa-mahasiswi sudah banyak yang pulang. Di sekretariat itu sepi, mulailah mereka minum. Botol miras itu dikeluarkan, mereka mulai minum, nyanyi-nyanyi, sambil bercanda-bercanda. Sedangkan panitia sibuk di dalam sekretariatan. Dan hal itu terjadi sampai sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba, jadi posisi mereka yang lagi minum itu menghadap ke arah gedung. Gedung itu ada kacanya. Jadi gedung ini adalah ruang perkuliahan dan kaca itu tertutup dengan kelambu. Nah, Angga posisinya waktu itu menghadap ke arah gedung, persis ke arah kaca ini. Tiba-tiba, dia itu melihat ada sosok perempuan yang ngintip dari balik kelambu itu. Nah, otomatis Angga ini langsung tercengang. Dia diem, dan teman-temannya semua langsung bentak ke arah Angga. Enggak. Karena mereka tahu sering sekali banyak kejadian-kejadian ganjil di sana. Jadi ketika teman-temannya tahu, Angga ini langsung dibentak. Dan beberapa orang itu langsung megang Angga, supaya Angga ini nggak kerasukan. Barulah beberapa menit kemudian, baru Angga ini sadar. Kamu tadi kenapa, Angga? Ceritalah Angga bahwa dia melihat ada sosok perempuan yang ngintip. Padahal dia ini sudah lama sekali nongkrong di tempat ini. Hampir 1 tahunan. Tapi baru kali itu dia dilihatin sosok perempuan seperti ini. Nah, keesokan harinya, di malam yang sama, di sekitaran jam 8 sampai jam 9 malam, mereka minum-minum di depan sekretariat itu. Nah, lagi-lagi Angga ini melihat, karena kemarin malamnya dia sempat dilihatin sosok perempuan ngintip dari balik kelambu. Jadi di malam kedua itu dia nggak mau menghadap ke arah kaca. Dia duduk agak menjauh dan nggak berani menghadap ke arah gedung itu. Dia melihat ke arah pojok, ke arah lorong. Dan di lorong itu ada toilet. Toilet ini memang jarang sekali dipakai, kecuali kalau ada acara di ruang yang di sebelahnya. Ruang ini adalah ruang rapat dan jarang sekali digunakan. Jadi otomatis toilet yang ada di sana itu juga jarang sekali digunakan. Nah, Angga menghadap ke arah sana, jaraknya sekitar 200 meteran. Tiba-tiba pas waktu mereka ini ngobrol-ngobrol, bercanda-canda sambil minum minuman keras itu, Angga ini sekelebatan melihat ada sosok perempuan yang lewat dari ruang rapat itu menuju ke toilet. Nah, disitulah untuk sekali lagi Angga ini badannya kaku. Dan untungnya ada salah satu temannya yang lihat Angga. Enggak, kamu lihat apa enggak? Barulah Angga ini sadar lagi. Jadi ketika ngelihat penampakan seperti itu, entah kenapa Angga itu tiba-tiba langsung freeze. Dia membeku dan nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya keesokan harinya dia nggak mau lagi nongkrong di sana. Dia bilang ke teman-temannya, udahlah, kalau kita minum di tempat lain aja lah, di kosnya siapa kek, jangan di situ lagi, horor banget. Tapi teman-teman ini tahu, setiap kali mereka nongkrong di sana, ini jarang sekali ada kejadian-kejadian semacam itu. Dan mereka juga tahu Angga ini sudah lama nongkrong di sana, setahun lebih Angga itu selalu nongkrong di depan sekretariatan itu dan nggak pernah diganggu seperti ini. Tapi kenapa kok akhir-akhir itu dia sering dilihatin penampakan-penampakan? Nah, singkat cerita, Angga ini sudah dikasih informasi bahwa mereka, panitia itu akan survei.
menuju ke lokasi desa KKN. Lokasinya ada di sekitaran Madiun, perbatasan Madiun Ngawi. Desanya ada di sana, dan ketua pelaksana ini bilang ke Angga supaya Angga mengantarkan teman-teman panitia. Nah, satu mobil panitia ini sudah berangkat lebih dulu menuju ke desa itu. Hal itu terjadi di sekitar jam 12 siang, sedangkan waktu itu Angga ini masih kuliah. Di samping itu, Angga ini juga punya aktivitas ngeband. Jadi Angga ini sudah lama sekali ngeband, dan perlu diketahui dia punya pacar. Kita sebut nama samarannya. Nama samaran pacarnya Angga ini Rina. Nah, Rina ini adalah sosok yang posesif sekali. Kemanapun Angga pergi, apalagi kalau ada acara seperti ini, keluar kota dan lain sebagainya, Rina ini selalu ikut. Karena dia itu posesif banget. Jadi karena waktu itu Angga mau berangkat survei lokasi ke sebuah desa, Rina tahu hal ini dan dia pengen ikut. Padahal Rina ini bukan di fakultas yang sama dengan Angga. Nah, mereka sudah cekcok awalnya. Karena Angga ini malu dengan teman-teman panitia yang lain. Waktu itu panitia yang ikut ini nggak ada perempuannya, semua cowok-cowok. Nah, karena panitia yang pertama sudah berangkat lebih dulu, dan Angga masih ada kuliah juga ada ngeband, dia bilang ke ketua pelaksana, sekitar jam 6 maghrib, dia akan nyusul menuju ke sana. Jadi sampai sore hari, Angga ini masih cekcok dengan pacarnya. Harapan Angga supaya pacarnya ini nggak usah ikut, Rina ini nggak usah ikut. Tapi terjadi cekcok di sana. Yang seperti Angga tahu memang Rina ini posesif banget. Sudah dikasih tahu bahwa dia jangan ikut, dia masih pengen ikut. Akhirnya terpaksa Angga menghubungi ketua pelaksana yang waktu itu sudah ada di desa itu. Dicoba dihubungi oleh Angga. Dia minta maaf. Angga bilang kalau Rina ini pengen ikut. Akhirnya ketua pelaksana bilang, ya enggak apa-apa enggak, diajak aja. Kan buat temenin kamu nanti di jalan. Akhirnya setelah mendapat persetujuan dari ketupel itu, Angga akhirnya bersedia mengajak Rina. Nah, sekitar jam 6, setelah dia latihan band itu, dia datang ke kampus, dan di kampus itu sudah menunggu 4 orang lainnya. Semuanya laki-laki. Jadi total 6 orang bersama Angga dan juga Rina. Dari kampus mereka berangkat sekitar jam 6:30 malam, langsung menuju ke desa yang dimaksud. Perjalanan itu sekitar 5-6 jam. Nah, dalam perjalanan itu lagi-lagi Rina dan Angga ini cekcok. Hanya dengan permasalahan sepele. Jadi tiba-tiba Rina ini membahas sesuatu yang nggak penting. Rina bilang kalau waktu di kampus tadi ada mantannya Angga. Nah, disinilah Rina itu cemburu dan terjadilah cekcok. Sampai di jalan itu Angga ini sering melajukan mobilnya itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, 4 orang yang lain yang ada di belakang, mereka itu sering menasihati sebenarnya. Enggak, jangan kenceng-kenceng, enggak. Ini daerah rawan kecelakaan. Nah, karena Angga itu sudah terlanjur marah, dia melihat Rina ini resek. Dan Angga merasa seharusnya Rina ini nggak ikut. Jadi di situ Angga benar-benar bete. Dan dia ini sudah bilang ke Rina, sudahlah kamu nggak usah banyak omong. Nah, itu dari situlah emosi Angga ini sudah tidak terkendali. Dan di sekitaran daerah Nganjuk, waktu itu suasana sudah malam sekali. Karena sebelum-sebelumnya mereka sudah beristirahat lebih dulu. Tiba-tiba di sana sekelebatan Angga ini melihat ada sosok perempuan itu yang nyebrang. Nah, memang di daerah sana terkenal sekali keangkerannya. Dan banyak sekali kecelakaan yang terjadi di sana. Jadi pas waktu Angga melihat sekelebatan ada perempuan yang lewat, setir Angga ini sempat dibanting beberapa kali. Sampai mobil ini oleng beberapa kali. Dan di situ membuat Rina ini semakin marah. Kamu itu gimana sih yang nyetir kok kayak gini? Nah, mereka cekcok lagi. Sampai 4 orang teman-teman Angga yang lain yang ada di belakang. Ini seringkali melerai pertengkaran antara Rina dan Angga. Mereka bahkan sempat bilang, "Enggak, tolonglah enggak usah bertengkar di jalan, enggak, bahaya enggak." Tapi Angga ini nggak menggubris. Dia terus luapkan emosinya dan bahkan mobil itu digas dengan kencang sekali. Nah, setelah melihat ada perempuan yang nyebrang itu, Angga ini yakin bahwa yang nyebrang itu bukan manusia. Tapi si Rina ini yakin yang nyebrang tadi itu manusia. Nah, dari situlah mereka cekcok lagi.
Gak lama kemudian, sekitar setengah jam setelah itu, sampailah mereka di sebuah tempat. Tempat ini sepi sekali. Di situ Angga ini melihat ada orang, gak tahu laki-laki atau perempuan. Dia ini pakai topi warna putih dan dia pakai kaos biasa. Sekelebatan Angga melihat kayaknya si orang ini mau mancing atau mau ngapain. Yang jelas dia bawa pancing dan dia ini terlihat mau nyebrang. Nah, Angga ini sudah tahu, tapi karena kecepatan mobil mereka ini kencang, akhirnya pas waktu si orang ini nyebrang, Angga sudah nggak sempat lagi ngerem, nggak sempat banting setir, orang ini pun ditabrak. Dan waktu itu kerasa banget, semua orang yang ada di mobil itu merasakan guncangannya yang hebat sekali. Dah! Jadi waktu itulah mereka semua yang ada dalam mobil ini jerit, termasuk Rina dan termasuk semua teman-teman ini jerit. Dan pada saat nabrak orang ini, mobil Angga itu sempat oleng beberapa saat. Jadi karena Angga ini mengemudikan mobilnya dengan kenceng banget, hantamannya pun juga keras. Nah di situ mereka semua langsung diam, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara mobil ini masih tetap melaju. Nah Rina ini teriak-teriak ke Angga, balik yang. Itu orangnya pasti meninggal yang, balik yang. Nah Andra ini dia itu masih diem, dia nggak bisa ngomong. Nah sementara teman-teman yang lain ini juga diem, karena kejadian itu luar biasa mengerikan. Nah sekian beberapa menit mereka diem, akhirnya satu orang teman yang ada di belakang bilang ke Angga, "Enggak, kita balik aja enggak, ngelihat kondisi orang tadi enggak." Tapi Angga ini masih diem, sampai berjalan sekitar 10 menit, terus Angga ini bilang, "Sudahlah Kisa, nggak usah balik lah. Aku takut kalau nanti dihajar sama massa." Nah dengan kejadian itu, akhirnya mobil ini tetap melaju. Nah setelah kejadian Angga ini nabrak orang itu, mobil ini nggak lagi kencang dan semua yang ada di dalam mobil ini diem. Jadi nggak ada obrolan sama sekali. Sampai beberapa jam kemudian, sampailah mereka di desa yang dimaksud. Mereka langsung menuju ke balai desa dan di sana sudah ada mobil panitia yang lain. Begitu berhenti di sana, Angga langsung turun ngecek keadaan mobilnya. Begitu dicek, mobil ini memang agak tepos. Di sebelah kiri itu terlihat sekali kalau menghantam benda. Nah, mereka yang ada di sana, termasuk orang-orang yang menyaksikan kecelakaan ini, mereka itu kayak shock, wajahnya pucat semua. Angga pun juga demikian. Nah, jadi teman-teman panitia yang lain melihat kedatangan Angga dan teman-teman ini langsung tanya, "Kok kalian tegang banget, kenapa? Habis diliatin setan." Angga itu diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Sudah, ayo masuk dulu. Begitu diajak masuk ke balai desa itu, mereka masih diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Angga langsung bisik-bisik ke teman-teman yang lain. Teman-teman, hal yang tadi, tolong nggak usah disampaikan ke anak-anak yang lain. Kita simpen aja, biar besok aku cari solusinya. Nah, mereka akhirnya diam. Dan di sekitaran jam 12:30 dini hari, mulailah mereka tidur. Dan pada saat tidur inilah, Angga itu mimpi. Dan mimpinya ini benar-benar seperti nyata. Jadi posisi Angga waktu itu tidur di balai desa itu, dan dia dibangunin oleh tuan rumah mungkin. Beliau seorang bapak-bapak, bangunin Angga, bangun nggak? Lah Angga ini heran, kok bapak-bapak ini tahu namaku, padahal aku baru datang di sini. Terus Angga bangun. Begitu Angga ini bangun, si bapak-bapak ini, beliau pakai songkok, kayaknya mau berangkat ke masjid. Dalam mimpinya Angga itu, bapak-bapak ini bilang, "Enggak, itu yang ada di mobil itu siapa? Enggak, ajak tidur sini enggak." Lalu Angga langsung kaget. Ternyata Angga ini mendekat ke arah mobil itu, dia melihat di dalam mobil itu ada cowok, usianya sekitar 20 tahunan. Dia ini pakai topi. Dia cuma diem, duduk di jok belakang mobilnya Angga. Dia cuma diem. Nah akhirnya Angga bingung, ini mau ngomong apa ke tuan rumah ini. Padahal Angga ini ingat jelas, laki-laki yang ditabrak waktu itu, ini memang wajahnya seperti ini. Dan Angga yakin bahwa yang ditabrak adalah dia ini. Kenapa kok dia ada di dalam mobilnya Angga? Nah Angga ini shock. Pas waktu Angga ini noleh, si bapak-bapak tuan rumah ini bilang, "Ayo enggak, kamu tanggung jawab enggak? Kamu tanggung jawab lo ya."
dia itu mati loh Kak. Langsung Angga itu teriak histeris, Pak ampun, Pak ampun, Pak ampun, Pak. Nah pada saat Angga ini histeris minta ampun ke bapak-bapak ini, Angga dibangunkan teman-teman yang lain. Enggak, bangun, enggak. Barulah Angga ini bangun, dan baru Angga sadar bahwa itu tadi mimpi. Tapi mimpinya seperti nyata. Nah dia lihat, jam waktu itu menunjukkan jam 4:30 subuh. Nah di situ, mereka semua itu melihat bapak-bapak tuan rumah, yang rumahnya ada di samping balai desa itu, beliau baru pulang dari masjid. Beliau pakai songkok, pakai baju batik dan pakai sarung, baru pulang dari masjid, dan beliau ini sempat berhenti di samping mobil Angga dan sempat ngintip ke arah dalam mobil. Di situ Angga itu semakin deg-degan. Tapi wajah beliau ini nggak seperti yang ada di mimpinya Angga. Nah setelah beliau itu berhenti ngintip ke dalam mobil Angga, beliau langsung menghampiri Angga dan teman-teman. Mas, itu temannya kok tidur di dalam mobil. Langsung Angga ini langsung deg-degan. Termasuk semua teman-teman yang menyaksikan kecelakaan itu. Mereka langsung gemetaran. Bahkan Rina yang waktu itu saking takutnya, dia ini nunduk sambil menahan tangisnya itu. Barulah sekitar beberapa menit kemudian, teman-teman ini tahu bahwa Rina ini nangis ternyata. Nah setelah bapak-bapak ini ngomong seperti itu, Angga menjelaskan, "Nggak ada kok Pak, nggak ada yang tidur di mobil." Lah itu ada temannya saya lihat. Lah teman-teman yang lain, panitia yang lain yang nggak tahu kejadian ini, mereka langsung menuju ke mobilnya Angga. Mereka ikut-ikutan ngintip. Emang siapa nggak tidur dalam mobil? Nggak ada kok, nggak ada yang tidur dalam mobil. Barulah teman-teman yang lain menjelaskan ke bapak-bapak ini, "Nggak ada Pak, semua tidur di sini kok Pak." "Oh ya sudah, saya salah lihat berarti." Nah setelah itu pagi harinya, setelah mereka sarapan, mereka melanjutkan survei. Mereka jalan-jalan ke pelosok-pelosok desa dan mencari rumah tinggal untuk peserta-peserta KKN ini. Hal itu terjadi sampai sekitar jam 11 siang. Dan dari pagi sampai jam 11 siang itu, beberapa teman yang lain yang malam itu bersama mobil Angga, mereka ini nggak bisa beraktivitas dengan nyaman. Terlihat sekali kalau mereka itu masih dalam keadaan panik dan dihantui rasa bersalah. Dan sampai jam 11 siang itu, ada satu orang ini yang bilang ke Angga, "Kita baiknya balik aja deh nggak usah melanjutkan aktivitas di sini. Coba kita lihat korbannya itu kasihan gimana kalau anak itu dinanti-nanti orang tuanya di rumah. Aku benar-benar dihantui rasa bersalah Nah ini satu teman ini yang bilang seperti itu, nggak lama kemudian beberapa orang teman yang lain juga ngomong hal yang sama. Jadi mereka itu dihantui rasa bersalah. Nah Angga sendiri sebenarnya juga menahan hal itu. Dia ini juga dihantui rasa bersalah. Dia was-was terus sampai jam 11 siang. Ya kita bisa bayangkan, kita menuju ke satu tempat, tiba-tiba kita menabrak orang dan kita nggak tahu apakah orang yang kita tabrak ini meninggal atau masih hidup. Tentu kita dihantui perasaan bersalah. Inilah yang terjadi dengan Angga dan teman-teman. Jadi setelah makan siang, jam 12:30 siang itu Angga izin ke ketua pelaksana. Dia bilang kalau ada urusan yang sangat mendesak sekali dan dia harus pulang. Setelah melalui perdebatan kecil, akhirnya ketua pelaksana itu mengizinkan Angga untuk pulang. Diikuti dengan 4 orang teman-teman yang lain ini. Jadi akhirnya mereka pulang. Angga, Rina, dan 4 orang teman-teman yang lain ini pulang. Dalam perjalanan itu, mereka ini masih diem. Mereka nggak bisa ngobrol. Barulah ketika keluar dari desa itu, Rina ini bilang ke Angga, "Ini gimana rencanamu yang? Kamu mau cari infonya gimana? Masa iya kita ke kantor polisi? Sudah pasti kamu masuk penjara." Angga ini masih nggak bisa ngomong. Dan singkat cerita, pada saat melewati TKP itu, ini ternyata masih banyak orang di sana. Dan terlihat sekali bahwa malam itu jelas terjadi sebuah tragedi atau terjadi kecelakaan. Dan Angga ini yakin bahwa anak itu meninggal. Jadi pas melewati TKP itu, mereka ini semua gemetaran. Melihat orang-orang yang masih ada di sana, pikiran Angga ini kemana-mana. Setelah melewati TKP itu, mereka melanjutkan perjalanan dan singkat cerita, mereka sampai lagi di Surabaya. Dan Angga ini belum punya pikiran dia harus ngapain lagi setelah itu. Nah, sesampainya di Surabaya itu, Rina pulang.
Begitupun juga dengan 4 orang teman Angga yang lain. Mereka semua pulang. Disinilah Angga itu berpikir keras. Bapak dan ibunya Angga itu sempat melihat gerak-gerik aneh dari Angga. Mereka tanya, "Kamu kenapa, Nak? Kok kamu itu kayak gelisah banget kepikiran sesuatu? Katanya kamu pulang minggu, kok ini kamu sudah pulang?" Nah, Angga menjelaskan, "Ya Bu, agak nggak enak badan. Di sana juga tempat tidurnya nggak nyaman." "Oh ya sudah, terus kamu mikirin apa?" Jadi ibunya ini bertanya-tanya terus. Tapi Angga belum berani cerita. Dia masih diam dan mengurung diri dalam kamar. Malam itu, Angga ini tertidur di sekitar jam 8 malam. Dia capek betul malam itu. Dia tidur. Nah, dalam tidurnya itu, antara sadar dan nggak sadar, ada cowok yang masuk ke kamar Angga. Dan Angga melihat jelas gagang pintu ini dibuka dan pintu kamar itu terbuka. Si cowok ini dia pakai topi dan dia bawa alat pancing. Dan di tangan sebelah kiri dia bawa hasil pancingannya. Di situ Angga ini mencium bau amis banget. Bau amis ini bercampur bau bangkai, bau busuk dan lain sebagainya. Angga ini nggak bisa mendeskripsikan seperti apa, yang jelas dia terganggu dengan bau-bauan itu. Ketika laki-laki ini datang, bau-bauan ini terus menyengat ke hidung Angga. Jadi posisi Angga itu antara sadar dan nggak sadar. Dia melihat laki-laki ini tiba-tiba duduk di samping tempat tidur Angga. Dia ngeliatin Angga terus, sementara Angga ini nggak bisa gerak. Dan Angga itu menahan bau busuk ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus si laki-laki ini sekitar hampir 5 menit kemudian, dia dekatkan kepalanya ke telinga Angga. Terus si laki-laki ini berbisik, "Ayo, dolan omaku yuk, dolan omaku. Pisan-pisan beneru omaku." Nah, kira-kira si cowok ini ngomong seperti itu. Angga ini disuruh main ke rumahnya. Angga ini gak bisa ngomong. Selain dia terus menangis. Angga ini menangis dan dalam hatinya dia minta maaf. "Mas, aku minta maaf ya Mas. Aku gak sengaja Mas. Beneran Mas, aku minta maaf. Aku gak sengaja." Tapi dia gak bisa ngomong karena mulutnya kaku. Yang dilakukan Angga, dia hanya bisa ngomong dalam hatinya. Nah, sementara si laki-laki ini terus duduk di samping Angga. Hal itu terjadi sampai semalaman. Sampai pada saat itu Angga ini dengar ada suara adzan subuh dari masjid. Barulah si laki-laki ini menghilang dengan sendirinya. Dan Angga baru bisa bangun, dia baru bisa menggerakkan mulutnya, dan di situ dia nangis. Dia menyesal, kenapa kok bisa seperti ini? Dan dia ini bingung, dia harus gimana, jalan selanjutnya ini gimana? Barulah pagi itu setelah sarapan, Angga ini menemui sahabatnya yang namanya Reno. Setiap ada masalah apapun, entah kecil atau besar, Angga selalu cerita ke sahabatnya ini, namanya Reno. Reno ini bukan anak kuliahan. Dia teman ngebandnya Angga. Dan dia dekat sekali dengan Angga. Pagi itu dia ketemu Reno. Awalnya Angga ini ragu-ragu, dia mau cerita atau enggak ke Reno. Tapi pas pada saat itu suasananya bagus untuk diceritakan, akhirnya Angga pun cerita ke Reno, "Nu, aku mau ngomong serius." "Ngomong apa enggak?" "Tapi jujur ya, tolong hal ini kamu rahasiakan dulu, sebelum benar-benar kita bisa menyelesaikan masalah ini." Nah, Reno tentu curiga, ini masalah apa enggak? Kamu kenapa? Yang ada di pikiran Reno, jangan-jangan Angga ini menghamili Rina. Dan hal itu dipatahkan oleh si Angga, bukan itu no. Jadi akhirnya Angga pun cerita bahwa dia baru saja nabrak orang dan Angga yakin bahwa orangnya ini meninggal. Nah, di situ Reno ini ikut-ikutan panik. "Kok kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa kok kamu nggak berhenti nggak? Harusnya kan kamu berhenti, kamu balik, kamu lihat korbannya." Nah, Angga bilang, "Aku ini takut no, aku takut dihajar massa. Karena meskipun waktu itu di sana sepi, kalau ada kejadian seperti itu pasti satu persatu orang ini berhenti dan aku nggak mau nanti dihakimi massa." Akhirnya Reno ini berpikir, ya sudah, gini aja, ayo kita jalan-jalan ke sana di lokasi TKP. Kita duduk-duduk di sana, kita tanya korbannya ini siapa. Pasti orang-orang yang ada di sana ini tahu siapa korbannya. Setelah kita tahu korbannya, kita hampiri keluarga korban, kamu minta maaf nggak? Kalau bisa kamu bilang, kamu bertanggung jawab.
Tapi jangan sampai hal ini dibawa ke kepolisian. Cobalah kamu siapkan mentalmu dulu, nanti aku bantu ngomong. Nah setelah Angga ini berpikir, Reno bilang lagi, atau gini aja enggak, kita sambil bawa omku aja gimana enggak? Nanti omku yang jelasin. Nah akhirnya Angga pun setuju. Dan kebetulan waktu itu omnya Reno ini baru pulang dari kerja. Reno pun bilang, pintu kamar ditutup, Reno cerita ke omnya ini. Dan omnya pun awalnya itu juga kaget, juga shock. Tapi setelah Angga menjelaskan dengan Angga ini menangis terus-terusan, omnya Reno pun akhirnya setuju. Ya sudah enggak, ayo sama-sama bareng. Kita punya niatan baik, nanti tak bantu ngomong. Malam itu sekitar jam 6 maghrib, mereka menuju ke lokasi TKP. Sampai sana sekitar jam 9 atau setengah 10 malam, lokasi di TKP ini sepi. Dan Angga melihat ada bercak-bercak darah yang masih ditaburi pasir, persis di aspal. Jadi Angga itu langsung merinding. Dan gak jauh dari sana, itu ada sebuah tempat, tongkrongan, mirip seperti warung kopi. Tapi warung kopi ini sepi. Nah, warung kopi ini hanya diterangi dengan lampu minyak atau lampu oblek. Mereka akhirnya menuju ke sana atas saran dari omnya Reno. Mereka berhenti di sana dan mereka ngopi. Mereka pesan kopi, mereka ngobrol-ngobrol. Nah, si penjaga warung ini adalah ibu-ibu usianya sekitar 50 tahunan. Awalnya mereka ngobrol biasa. Dan ibu-ibu ini cerita bahwa pada saat itu di desanya ini sedang musim mangga dan musim jagung. Gak lama setelah itu barulah omnya Reno ini tanya, Bu, ngapunten saya mau tanya, kapan itu kayaknya kok ada kecelakaan ya di sini? Nah ibu-ibu ini langsung bilang, oh iya mas, ya Allah mas, mesake mas, kasihan mas korbannya itu mas. Itu masih tetangga saya, meskipun ya agak jauh desanya. Dia ini loh mas, waktu itu dia ini mau mancing sama teman-temannya. Mohon maaf ya mas, anak ini memang agak kekurangan mental. Nah dia itu sebenarnya teman-temannya sudah nyebrang lebih dulu. Pas waktu teman-temannya ini nyebrang, teman-temannya ini lupa. Dikiranya si anak ini sudah ikut-ikutan nyebrang, ternyata dia masih ketinggalan di sana. Dia nggak sengaja lewat nyebrang dan ditabrak orang. Loh kok gitu loh mas, orangnya yang nabrak ini loh mas, kok gak balik? Kok kurang ajar banget? Nah ibu-ibu ini bilang seperti itu. Angga ini cuma nunduk. Begitupun juga Reno. Tapi di situ omnya Reno ini tenang menanggapi cerita dari ibu-ibu ini. Bu, itu rumahnya di mana bu? Rumahnya di sana mas, dekat desa saya. Ini tadi juga suami saya ikut-ikutan tahlilan di sana. Meskipun kami ini juga nggak terlalu akrab. Tapi ya karena lokasinya ya dekat sini, kejadiannya di sini. Saya juga nggak mau mas ada kejadian apa-apa di sini. Karena cucu saya setelah kejadian meninggalnya si anak ini, cucu saya itu sering ngelihat yang aneh-aneh. Cucu saya itu sering nunjuk, Uti, iku apa Uti? Dia nunjuk ke arah itu. Katanya dia ini ngelihat ada cowok yang berdiri di sana. Makanya dari situ saya bilang ke suami supaya ikut tahlilan, supaya tempat sini nggak wingit gitu loh mas. Nah setelah itu omnya Reno ini tanya lagi, Bu, ngapunten kok kasihan ya bu, boleh ndak saya minta alamatnya, ngasih sesuatu apa kek? Kan kasihan bu sama korban kecelakaan itu. Oh iya mas, nggak apa-apa. Nanti setelah tutup warung tak antar ke sana. Nggak lama setelah itu warung ini pun ditutup. Mereka semua diantar menuju ke rumah korban ini. Dan waktu itu di rumah korban ini masih banyak orang yang duduk-duduk di sana. Mungkin orang-orang ini masih melean karena baru saja digelar acara tahlilan. Nah melihat keramaian warga, Angga itu sudah memutuskan untuk nggak mau masuk ke dalam. Angga bilang ke omnya Reno, Om, nggak usah om, aku takut om, nanti aku dipukul gimana om? Nanti kita dihakimi masa gimana? Wis toh nggak, percaya aja, kita nunggu sepi dulu. Kita duduk-duduk di sana, kita ikut membaur bersama warga. Akhirnya Angga pun diam. Setelah itu mereka nongkrong di sana, mereka mengucapkan salam, dan mereka memperkenalkan diri. Mereka cerita yang dikarang mereka sendiri, intinya mereka ikut simpatik kepada korban. Akhirnya di situ yang semula ini masih ada beberapa orang. Satu persatu dari mereka mulai pamit. Baru sekitar jam 11:30 malam, orang-orang atau warga ini
sudah pulang ke rumah masing-masing semua. Jadi pas keadaan ini sudah mulai sepi, sudah mulai tenang, omnya Reno dan juga si Angga ini masuk ke dalam. Karena keluarga korban ini mempersilahkan mereka masuk. Masuk mas, duduk sini mas. Nah di ruang tamu itu masih ada tikar, masih ada jajanan-jajanan. Waktu itu nggak tahu kemana, si bapak-bapaknya ini nggak tahu kemana. Yang jelas waktu itu hanya ada ibu korban dan juga adik-adiknya korban. Nah begitu omnya Reno ini mau memulai pembicaraan, tiba-tiba Angga itu langsung dia ini nangis histeris sambil sujud ke hadapan ibunya korban. Dan Angga ini langsung terus terang, Bu, saya minta maaf Bu, saya ini yang nabrak anaknya ibu, saya minta maaf Bu. Nah Angga ini langsung bersimpu, kaki ibu korban itu diciumi. Angga menangis histeris. Nah ibu korban ini awalnya juga bingung. Tiba-tiba ada orang datang dan dia mengaku bahwa dia pelaku tabrak lari ini. Awalnya ibu korban sempat shock. Gak lama kemudian bapak dari korban ini keluar. Mungkin beliau juga dengar. Loh ini ono opo, ada apa? Gini loh Pak, omnya Reno langsung coba menengahi. Gini Pak, mohon maaf Bapak duduk dulu, ini saya jelaskan. Sementara Angga ini terus nangis histeris. Sambil dia ini terus-terusan minta maaf dan mengakui kesalahannya. Barulah omnya Reno ini bilang ke bapak korban, ini Pak sebenarnya kedatangan kami ke sini ini mau minta maaf dan mau mengakui kesalahan kami. Jadi sebenarnya waktu kejadian itu si Angga ini dia takut mau balik karena dia takut dihakimi massa. Nah ini dia kepikiran terus Pak. Nah si bapak korban ini nggak terima. Sempat waktu itu beliau marah dan mau mukul ke arah Angga. Tapi karena omnya Reno ini sempat menghalang-halangi hal itu dan melihat ibu dari korban itu yang ikut memelas. Beliau menghalang-halangi suaminya. Wis Pak, wis tol Pak. Iki wis takdiri Gusti Allah, wis tala Pak. Sudahlah Pak, ini sudah takdirnya Tuhan. Bapak tidak perlu marah-marah. Kasihan nanti Trisno. Ternyata korban yang meninggal ini namanya Trisno. Barulah ibu-ibu ini ngelus kepalanya Angga. Wis toh, Mas. Sudahlah Mas, yang terjadi ya wis yang terjadi. Ini sudah ditakdirkan sama yang di atas. Sudah jenengan tenang dulu, minum dulu. Barulah si bapak dari korban ini ikut-ikutan tenang. Dan di sini omnya Reno baru bercerita tentang kronologi kejadiannya seperti apa. Dan setelah mendengar cerita dari omnya Reno, bapak dan ibu korban ini baru bisa terima. Setelah itu mereka berdua ini sepakat untuk tidak membawa permasalahan ini ke kantor polisi. Mereka akan menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan. Dan Angga bilang, Bu, ini saya ada tabungan. Bisa nanti saya serahkan untuk tanggung jawab saya kepada Trisno ini. Nah, ibu korban ini awalnya diem. Dan bapaknya ini angkat bicara. Wes Mas, gak usah Mas. Sudah tabungan itu buat Mas aja. Kami ini cukup kok. Sudahlah, anggap ini sebuah kecelakaan. Saya akhirnya pun juga bisa ikhlas. Namanya juga ini sudah takdir, mau gimana lagi. Setelah ngobrol-ngobrol panjang sampai jam 2 dini hari, mereka akhirnya pamit. Dan sekali lagi Angga ini sebelum pamit, waktu itu mereka sudah berdiri. Dan ketika Angga ini pamit, Angga itu tiba-tiba langsung merunduk lagi. Dia sujud dan mencium kaki dari ibu korban ini. Karena Angga masih merasa bersalah. Barulah setelah ibu korban ini bilang, wes Thomas, tidak apa-apa Mas, jangan membuat saya sedih. Kami ini sudah mengikhlaskan kepergiannya Trisno, sudah. Pun, Masnya ini jalani kehidupan lagi seperti biasa. Gak usah punya rasa bersalah, Masnya harus datang ke sini lagi, tidak perlu. Ini warga di sini ini juga sudah tahlilan untuk Trisno. Masnya tidak usah repot-repot ke sini lagi. Sudahlah, kami sudah ikhlas. Akhirnya setelah itu mereka pamitan. Di jalan, Angga ini sudah nggak bisa nyetir. Omnya Reno pun yang nyetir. Dan sepanjang perjalanan sampai Surabaya, Angga ini terus-terusan nangis. Sampai itu, Angga ini sudah nggak bisa lagi nangis. Saking seringnya dia nangis waktu itu. Dan sesampainya di rumah, Angga tidur. Nah, dalam tidurnya ini, dia mengalami kejadian yang sama lagi. Antara sadar dan gak sadar, pintu kamar Angga ini ada yang buka, cekriek.
Nah, Angga ini bisa melirik, tapi dia nggak bisa bergerak. Masuklah seorang laki-laki, dia pakai topi dan masih bawa pancingan itu. Di tangan sebelah kiri dia juga bawa hasil pancingan, bawa ember. Dan sekali lagi, Angga itu mencium bau busuk yang luar biasa busuk, dicampur bau bangkai dan bau macam-macam. Dia terganggu benar waktu itu, dan si laki-laki ini duduk di samping Angga. Tapi Angga ini gak bisa bergerak sama sekali. Disitulah dalam batinnya Angga dia nyebut, Trisno, aku minta maaf ya Trisno. Aku yang melakukan ini ke kamu, aku minta maaf ya. Maaf aku baru menemui orang tuamu. Dalam hatinya dia ngomong terus seperti itu. Tapi sosok Trisno ini, dia masih diam. Dia masih diam di samping Angga. Dan Angga nggak bisa bergerak. Dan kejadian itu terus menerus sampai Angga ini dengar ada adzan subuh. Barulah adzan subuh berkumandang, sosok laki-lagi ini, sosok Trisno ini tiba-tiba menghilang. Baru Angga itu bisa bergerak, dia duduk dan nafasnya itu tersengal-sengal. Nah, baru pagi harinya dia menuju ke rumah Reno, dia cerita lagi ke Reno tentang hal ini. Dia cerita, "No, kok aku masih didatengin sosok laki-laki itu ya?" Terus Reno tanya, "Maksudmu Trisno, korbannya itu?" "Iya, No." "Terus gimana lo? Apa mungkin dia masih nggak ikhlas ya?" "Ya aku nggak tahu, No, ini terus gimana?" "Ya wis lah, nunggu omku aja." Sekitar jam 3 sore, omnya Reno datang. Di situ Angga cerita hal ini ke omnya Reno. Terus omnya Reno cuma bilang, "Ya wes gini aja enggak. Kita berarti balik ke sana, kita ziarah ke makamnya Trisno itu. Nanti di depan makam itu, kamu ungkapkan semua. Kamu minta maaf ke Trisno ini." "Ya wes om, gitu aja om." "Ya sudahlah, ini sudah sore, nggak mungkin kita ke sana. Besok pagi atau di hari Sabtu, kalau om ini libur, kita ke sana." Nah akhirnya karena keesokan harinya mereka nggak bisa. Di hari Sabtunya mereka berangkat lagi menuju ke rumah korban, menuju ke rumah Trisno ini. Sebelum Angga, Reno, dan juga omnya ini datang ke rumah korban, beberapa hari sebelumnya, ini Angga selalu didatengin sosok Trisno ini. Jadi setiap malam, setelah Angga nabrak korban ini, Angga itu selalu didatengin sosok Trisno ini. Sampai pada akhirnya Angga cerita ke orang tuanya. Dia cerita bahwa dia baru saja nabrak orang. Dan orang tuanya waktu itu langsung gak terima. Tapi bapaknya Angga ini coba nenangkan ibunya Angga. "Wis toh bu, yang terjadi sudah terjadi. Toh Angga ini sudah ke sana minta maaf. Ya wis gini aja Angga. Mau gak mau, kamu kasih keluarga korban ini uang tunai. Kamu kasih ini bentuk simpatimu ke keluarga korban." Tapi Angga menjelaskan ke bapaknya, "Nggak mau pak. Angga sudah bilang kalau Angga mau kasih uang tabungannya Angga. Sudahlah, pokoknya kamu paksa. Gimana caranya uang ini harus diterima oleh keluarga korban." Nah siang itu, bapaknya Angga ini mencairkan uang sebesar 20 juta. Jadi di sekitaran 2004 atau 2005, uang 20 juta itu diserahkan ke Angga. Dan uang ini menurut Angga nominalnya juga terbilang lumayan banyak. Meskipun ini nggak bisa mengganti kepedihan dari keluarga korban, tapi Angga sudah berinisiatif baik. Jadi pada akhirnya ketika Angga dan bersama omnya Reno ini, bersama juga dengan Reno menuju ke rumah korban, pada saat kedatangan pertama kali Angga minta diantar menuju ke makamnya si Trisno ini. Sesampainya di makam Trisno, Angga itu langsung berdoa. Yang dia bisa hanya berdoa Al-Fatihah. Setelah itu dia minta maaf sambil megang tanah makamnya Trisno ini. Dia minta maaf sambil nangis. Dan gak lama setelah itu karena melihat mungkin Angga ini nangis terus-terusan di depan makam Trisno, ibunya Trisno itu megang pundaknya Angga, terus dia bilang, "Sudah mas, jangan kayak gini, kasihan Trisnonya. Ayo pulang yuk, mampir dulu ke rumah." Setelah itu mereka pun mampir ke rumah dan Angga menyerahkan uang tunai ini sebesar 20 juta. Awalnya ibunda dari Trisno beserta juga bapaknya Trisno ini nggak mau menerima uang ini. Tapi setelah dijelaskan oleh Angga bahwa Angga ini sudah cerita ke orang tuanya dan uang ini pemberian juga dari orang tuanya Angga, akhirnya mereka pun mau terima. Setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian, ibu dari Trisno ini atau keluarga Trisno ini punya acara hajatan.
Kebetulan adiknya Trisno ini khitanan dan Angga ini diundang. Dia disuruh datang ke sana. Angga pun datang bersama Reno dan juga omnya Reno. Dan setelah kejadian itu, Angga menghadiri khitanan adiknya Trisno itu. Beberapa waktu kemudian Angga juga datang ke sana. Dia dihubungi oleh keluarga Trisno ini bahwa mereka waktu itu panen jagung. Jadi pada akhirnya mereka ini menjalin hubungan baik sampai hari ini. Tapi anehnya, beberapa tahun kemudian, Angga ini masih didatengin sosoknya Trisno. Dan setiap kali Trisno ini datang, dia selalu buka pintu kamar Angga dan dia selalu duduk di samping Angga. Nggak ngomong apapun. Hal ini akhirnya juga diceritakan Angga kepada orang tuanya Trisno. Tapi waktu itu orang tua Trisno ini cuma bilang ke Angga, "Mas, nggak mungkin namanya anak saya itu sudah meninggal terus datang. Nggak mungkin, Mas. Ini cuma perasaan bersalahnya Mas Angga aja. Mas Angga ini masih dihantui perasaan bersalah. Jadi akhirnya seolah-olah Trisno itu datang terus." Nah, Angga ini cuma berpikir mungkin seperti itu. Akhirnya Angga ini juga berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Dan teman-teman sekalian, sampai cerita ini diturunkan, Angga itu masih menjalin hubungan baik dengan keluarga dari Trisno itu. Bahkan di tahun 2017 kemarin ketika Angga ini menikah, keluarga Trisno, bapak dan ibu Trisno beserta adik-adiknya juga diundang Angga ke Surabaya untuk menghadiri pernikahan Angga, dan bahkan mereka ini sempat menginap di rumah Angga selama 1 hari 1 malam. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Angga. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.